Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Digital, kembali lagi bersama saya Dwi Putri Rianti. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana etika yang baik dalam penggunaan TikTok. Seperti yang kita ketahui bahwa TikTok merupakan salah satu media sosial terpopuler di kalangan masyarakat. Menurut data dari Wir Sosial, TikTok menempati urutan ke-6 sebagai salah satu platform terpopuler dengan 1,22 miliar pengguna, dan Indonesia sendiri berada di peringkat kedua dengan 112,90 juta pengguna. Namun, di balik kegembiraan dan kreativitas yang ditawarkan oleh TikTok, ada banyak hal yang harus kita ketahui tentang bagaimana cara kita menghormati privasi orang lain, bertanggung jawab atas komentar yang kita berikan, etika yang baik dalam membagikan dan membuat sebuah konten, bagaimana cara membangun komunitas digital yang positif. Etika dalam penggunaan TikTok dimulai dengan menghormati privasi orang lain. Penghormatan terhadap privasi orang lain merupakan landasan yang penting dalam penggunaan platform media sosial. Contoh kasus yang sempat viral adalah seorang ibu hamil mengalami keguguran karena merasa tidak nyaman dirinya divideokan tanpa izin tentunya. Dari kasus tersebut dapat saya simpulkan bahwa selain merekam orang lain tanpa izin melanggar privasi, hal tersebut dapat merugikan orang lain baik secara finansial maupun emosional mereka. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami dan menghargai batasan privasi orang lain dengan cara meminta izin terlebih dahulu kepada seseorang yang ingin kita jadikan sebagai konten video kita. Ketika membuat sebuah konten, seringkali kita membutuhkan sebuah referensi. Nah, untuk itu kita perlu paham dengan adanya hak cipta. Kita harus menghormati hak cipta orang lain dengan meminta izin terlebih dahulu ketika ingin meniru dan memodifikasi konten orang lain. Hindari juga pembuatan konten dengan melakukan adegan yang berbahaya. Selain membahayakan diri kita sendiri, konten tersebut nantinya dikhawatirkan akan ditiru oleh para penonton kita. Jangan juga membuat konten dengan menjelekkan etnis, agama, atau gender, karena hal tersebut tentunya dapat membuat keributan. Terakhir, penting bagi kita untuk memverifikasi informasi sebelum membagikannya. Karena jika informasi yang kita berikan ternyata tidak benar, hal tersebut dapat menimbulkan banyak perspektif yang nantinya akan menjadi bumerang untuk diri kita sendiri dan akan merugikan banyak pihak. Mulut lebih tajam daripada pedang. Dari pepatah tersebut, makna yang bisa kita ambil adalah apa yang kita katakan atau apa yang kita sampaikan baik secara langsung maupun melalui komentar di media sosial dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap perasaan orang lain. Oleh karena itu, bijaklah dalam berkomunikasi dan selalu tunjukkan rasa hormat terhadap orang lain dengan memberikan saran tanpa menghina atau menjelekkan orang lain. Gunakan bahasa yang baik ketika akan mengkritik orang lain. Jangan merendahkan konten orang lain hanya karena kita tidak suka. Dan yang terpenting untuk selalu menghormati pendapat atau ide orang lain walaupun dirasa ide mereka kurang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ketika ingin menciptakan sebuah komunitas digital yang positif, kita perlu membuat sebuah konten yang dapat mengedukasi, menginspirasi, menghibur, dan dapat memotivasi orang lain untuk ikut melakukan hal-hal yang positif, seperti yang dilakukan oleh salah satu konten kreator TikTok, Pandawara Group. Mereka mengajak masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya. Dan selanjutnya hal yang bisa kita lakukan adalah ikut mengajak pengguna lain atau para penonton membuat sebuah kolaborasi yang kreatif dalam menciptakan sebuah konten. Hal tersebut dapat mempererat hubungan antara individu dan pengguna lainnya. Selain itu, bijaklah dalam memberikan tanggapan terhadap
komentar yang diberikan orang lain. Menghargai setiap komentar yang diberikan orang lain dan bijaklah dalam menanggapinya. Dan penting sekali untuk kita mendukung dan memberikan pujian kepada para konten kreator yang ingin menciptakan dunia digital, terutama di platform TikTok, sebagai media yang penuh inspirasi dan edukasi. Sebagai penutup, mari kita ingat bahwa penggunaan TikTok sama seperti penggunaan media sosial lainnya. Kita membawa tanggung jawab besar dengan apa yang kita gunakan. Etika dalam penggunaan TikTok bukan hanya bagaimana kita menghormati privasi orang lain, tetapi bagaimana cara kita menciptakan lingkungan digital yang lebih positif. Mari sama-sama gunakan kreativitas kita untuk membuat konten yang dapat menginspirasi dan mengedukasi. Dan mari bersama-sama juga kita saling mendukung di dunia digital ini. Dengan menjaga etika dalam penggunaan TikTok, kita dapat memberikan pengalaman yang menyenangkan terhadap orang lain dan kita dapat membuat dunia online semakin lebih baik. Terima kasih dan sampai jumpa.